Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faqri waz-Zuhdi. Kitab mengenai fakir dan zuhud. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menamai kitabnya, judul kitabnya dengan Kitabul Faqri waz-Zuhdi, mengenai kemelaratan dan zuhud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan antara fakir dengan zuhud itu beda. Maka nanti beliau di dalam kitab ini akan menjelaskan haqiqatul faqri, kemudian di belakang nanti akan menjelaskan haqiqatuz zuhdi. Jadi zuhud dengan fakir itu beda. Kalau fakir itu ringkesnya orang yang gak punya harta. Kalau zuhud itu benci kepada dunia. Benci itu letaknya di mana? Di hati. Zuhud itu letaknya di hati. Kalau fakir letaknya di zahir. Sehingga malah cilik itu ditambah malah ya wes pas. Sehingga bisa saja orang itu fakir tapi tidak zuhud, bisa saja orang itu zuhud tapi tidak fakir. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Bisa dipahami ya? Wahual kitabur rabi', Kitabul Faqri waz-Zuhdi adalah kitab yang keempat, min ruba'il munjiyati, dari seperempat dari kitab yang menjelaskan mengenai perkara-perkara yang menyelamatkan. Jadi di Ihya ini ada al-munjiyat, ada al-muhlikat. Perkara-perkara yang menghancurkan itu nanti disebutkan hubud dunya, debat dan lain sebagainya, itu di juz 3. Nah kalau juz 4 ini isinya al-munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan. Nah termasuk perkara yang menyelamatkan adalah fakir dan zuhud. Min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdu utawi sekabehane puji. Ini mau terkib Jawa, terkib. Kamu kan orang Lombok. Bismillah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi, mung kagunganipun Gusti Allah. Alladzi yudzat tusabbihu, kang bertasbih lahu marang Allah apa arrimalu, pasir-pasir. Wa tasjudu, lan sujud lahu marang Allah apa azzilalu, bayang-bayang. Wa tatadakdaku, dan runtuh min haibatihi, dari
kemuliaan Allah atau kewibawaan Allah apa al-jibalu gunung-gunung. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitabnya dengan ucapan Alhamdulillah. Apa makna dari Alhamdulillah? Alhamdulillah itu artinya bukan segala puji bagi Allah, tidak. Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Ini kita rasakan. Kita rasakan betul-betul di dalam diri kita bahwasannya yang layak dipuji, yang layak diterima kasihi hanya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dari Allah. Kullun min indillah. Segala kelebihan yang kita miliki, antum bisa ngaji, antum bisa mondok di Al-Fatah, walaupun ada yang selesai, ada yang tidak, tapi menginjakkan kaki, mendaftarkan diri dari sebagai seorang santri, itu sudah merupakan satu hadiah dari Allah. Maka nggak ada istilah alumni cuman yang lulus tok, enggak. Semua yang pernah mendaftar jadi santri, ya jadi santri. Nggak ada santri dihapus, itu nggak ada. Insya Allah begitu. Walaupun ada kata-kata yang lain, nanti kapan-kapan. Nanti kalau saya ceritakan kaget ya. Kita bisa menghafalkan Al-Quran, kita bisa membangun pesantren. Pesantrennya ada isinya, pengajiannya laku, dicintai masyarakat, orang terkesan dengan bayan kita. Yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan betul. Kita ini nggak ikut andil apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau menghilangkan kemuliaan itu, sekejap langsung hilang. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan Al-Quran di kepala kita. Ini untuk yang kubro-kubro. Kalau nggak kubro nggak saya masukkan. Hafalan bisa nempel di otak kita itu karena rajin deres apa karena dijaga oleh Allah? Dijaga oleh Allah SWT. Kalau Allah ingin menghilangkan, bangun tidur hilang semua, Allah kuasa. Kita punya pesantren, santri-santri masih mau sama kita, mendengarkan ngaji kita, husnudzon kepada kita, itu pertolongan siapa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan nama kita di hadapan santri-santri kita, malam dimuliakan, besok pagi dihinakan, Allah kuasa. Rasakan betul. Sehingga dengan kita ini merasakan arti dari Alhamdulillah, kita menjadi manusia yang syukur saat diberi nikmat oleh Allah, bukan menjadi manusia yang kufur ketika diberi kenikmatan oleh Allah. Sekarang ini coba, umpamanya ada acara pertemuan wali santri, atau ada acara pertemuan wali santri. Nanti Pak Kiainya ceramah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillahnya udah bener nih. Lanjutannya salahin. Berkat jerih payah kita semua,
akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Yang berprestasi bukan manusianya, karena yang memberikan prestasi itu siapa? Allah. Maka yang layak dipuji Allah, jangan memuji diri sendiri. Nanti kalau kita memuji diri sendiri, kita nanti memiliki teman yang diceritakan dalam Al-Quran. Siapa itu temannya? Qarun. Qarun itu ketika suruh zakat, suruh mengeluarkan uangnya untuk agama, dijawabnya qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah ini masalahnya. Permasalahan Qarun laknatullah alaih, ketika dia diberi keahlian mengolah sesuatu menjadi emas. Jadi Qarun itu saking pinternya, katanya itu sampai pasir bisa jadi emas. Kekayaannya itu luar biasa, sehingga harta-harta yang terpendam zaman sekarang dinamakan harta Qarun. Padahal belum tentu punya Qarun juga. Mungkin punya kakek Anda, nggak tahu. Kesalahan Qarun itu di mana? Qala innama utituhu ala ilmin. Kalau ala ilmin tok dinisbatkan kepada Allah tuh nggak apa-apa. Ala ilmin indi. Kata-kata indi ini loh. Ini yang jadi masalah. Indi ma'had kabir. Indi tulab kathir majlisi, masya Allah jayyid jiddan. Indi itulah yang merusak hati kita. Kalau kita ini nggak punya rasa segalanya dari Allah, nanti dapat nikmat malah untuk pamer, dapat nikmat untuk sombong. Kita datang ke pengajian, nggak dipersilahkan duduk di panggung, tersinggung. Saya Pak Ustadz kok, saya tuan guru kok, cuman duduk di belakang nih gimana? Sombong ini sombong nih. Yang memberikan ilmu kepada dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika Allah memberikan ilmu, kok malah kita jadikan ilmu itu sebagai alat untuk menghormatkan diri kita. Nah, ini kesombongan. Sehingga saya ini ingat sama ceritanya ayah saya. Zaman dulu ini ada seorang kiai yang full keramat. Kemudian beliau pulang dari ngajar, mau pulang. Di tengah jalan ada anak kecil main-main. Anak kecilnya nggak mau minggir. Kiainya jengkel. Di hati tak? Di hati loh. Bukan sampai keluar di mulut, bukan sampai nulis di status, enggak. Kiainya mengatakan, anak kecil kok nggak punya adab sama kiai ini gimana? Kalau kita kan nulis di status. Umat zaman sekarang tidak tahu pentingnya menghormati ulama. Padahal yang dimaksud ulama itu dia sendiri gitu. Yang ngaku itu siapa? Alumni Daurah 2 tahasus ngaji nebi aku ya roh loh. Mulai aku ulama ini, masya Allah. Jadi ulama ini nggak sampai keluar di kata-kata, cuman ngomong di dalam hati. Maka tiba-tiba naudzubillah tsumma naudzubillah, segala keramatnya sak santrinya hilang semuanya. Masya Allah. Maka kiainya tadi pusing, kenapa ya keramat saya kok tiba-tiba hilang, santri saya hilang tuh kenapa? Akhirnya sowan ke kiai-kiai. Akhirnya ketemu kiai yang rohaninya di atas dia. Pak Yai, setelah saya terawang, sampean itu masalahnya gara-gara sombong dengan anak kecil di tengah jalan. Ternyata anak kecil tadi, Pak Yai, itu kewaliannya di atas sampean. Hati-hati makanya. Ini anak baru jangan-jangan wali kutub bagaimana? Nah, terus
Kalau Pak Yai itu pengen keramatnya balik, soal dulu sama anak kecil tadi minta maaf. Maka kiainya datang. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Ada Pak Yai? Ini saya minta maaf kemarin sombong sama sampean. Saya minta maaf dan minta tolong keramatnya dikembalikan. Oh iya, nggak apa-apa Pak Yai. Saya kembalikan insya Allah. Tapi kemarin saya titipkan di Kadal. Nanti sampean datang ke Kadal. Ini dunia wali ya. Kalau antum agak salafi nggak nyambung ini ceritakan. Tamatan-tamatan Mekah nih ngajinin Masjidil Haram nggak beres sih. Minta sama Kadal sana. Bilang sama Kadal, Dal, ini saya disuruh wali kecil untuk minta keramatnya sama sampean. Dia datang kepada Kadal, keramatnya kembali semua. Ini kalau dalam dunia wali memang seperti itu. Jadi keramat itu diberi, keramat juga bisa dicabut. Maka kemudian Pak Yai tadi mengatakan, Masya Allah terima kasih nak, kewaliannya sudah dikembalikan, keramatnya dikembalikan. Nggih Pak Yai, hati-hati, keramat Kadal kuat kok sampean nggak kuat. Nah, coba ini coba kita renungi. Gara-gara suatu kesombongan yang begitu kecil tersimpan di dalam hati, merasa punya ini punya itu, naudzubillah tsumma naudzubillah, bisa kehilangan segalanya. Maka kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang terdahulu, Masya Allah, mereka itu kan selalu merasa jelek loh. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus ini kuntu minal zalimin, terus tamatan al-fatah ini kuntu minas sholihin. Gimana tuh? Hai kira Kang, ini masalahnya kita ada di sini. Kita ini diberi oleh Allah, setelah diberi oleh Allah, apa yang Allah berikan kita anggap prestasi kita. Lah kalau kita anggap prestasi kita itu gimana? Loh Pak, yang capek saya loh Pak. Melek malam, yang melek saya. Teman-teman saya tidur, saya melek. Yang memberi Anda tekad untuk melek siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita kekuatan untuk ngaji sampai deres semalam suntuk siapa? Nah kok tiba-tiba pagi ngaku ini prestasi saya, itu gimana? Maka kembalikan lagi, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi dzat tusabbihu, yang bertasbih, lahu kepadanya, ar-rimalu, pasir-pasir. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk melihat perkara ghaib. Kalau kita lihat secara zahir, maka yang bisa bertasbih manusia. Benda-benda yang mati nggak bisa ngomong. Kursi nggak bisa ngomong, mobil nggak bisa ngomong. Itu mata zahir. Tapi kalau mata batin, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ini senang saya ngaji di Lombok nih, kalau saya baca ayat nyembung. Katanya Qur'annya yang masih banyak ingat ini. Kalau daerah lain pelonga. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kalau direnungi, dijelaskan oleh Al-Quran, pada hakikatnya setiap makhluk, mau itu pasir, daun, pohon, batu, semen, kipas angin, mobil, rodanya mobil, mesinnya mobil, olinya mobil, bensinnya mobil, termasuk HP yang kita gunakan untuk maksiat itu, yusabbihu bihamdi. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Nah ini sebagai orang ahli-ahli agama, perkara-perkara ghaib yang diceritakan dalam Al-Quran ini kita yakini.
Sehingga keyakinan itu menjadikan sikap kita berbeda dengan orang awam. Al-awam yang zuru, mereka melihat bil basar, dengan mata. Tetapi orang ahli agama yang zuru bil basirah, dengan mata hati. Nah, orang melihat mata hati itu ya melihat botol bertasbih, melihat HP bertasbih. Maka sikapmu menjadi hati-hati di dalam menggunakan barang-barang itu. Kita pakai HP mau maksiat, astagfirullahaladzim, ini kan HP lagi zikir. Masa HP lagi zikir saya gunakan untuk maksiat? Nah, ya gitu, santri itu kayak gitu. Apa-apa itu bukan sekedar zahir, batinnya itu harus direnungi. Mau bikin pesantren, zahirnya cari dana, bikin status mohon doa restunya. Mohon doa restunya kalau diterjemah, tolong bantulah saya, kan gitu. Itu zahirnya, itu zahirnya. Tetapi bagi orang pesantren, usaha membikin pondok itu bukan sekedar usaha zahir, usaha batin. Bagaimana? Tengah malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Istighosah, doa kepada Allah. Ya Allah, batu bata ya Allah, besok datang. Ya Allah, semen ya Allah, begitu. Pak Kiai, kalau cuman doa saja yang nggak datang-datang. Nah, inilah bedanya Anda dengan saya. Kalau Anda usaha cari proposal, kalau saya usaha minta sama yang punya pabrik semen. Siapa itu? Nah, gaibnya itu dipikirkan. Segala sesuatu dihubungkan, bukan sekedar zahir, dihubungkan dengan gaib. Melihat istri marah. Ayo, Anda sudah beristri kan? Apa yang Anda pikirkan pertama kali? Ya, kok ngambek ya? Salah apa? Maka Anda langsung muhasabah diri. Diingat-ingat mulai pagi sampai sore, ternyata nggak salah memang. Kalau istri marah, yang kamu lihat kesalahan kamu hari itu kepada istri, awam Anda. Tapi kalau kita melihat istri marah yang gerakkan dia marah siapa? Kenapa istri marah kok digerakkan Allah untuk marah? Jangan-jangan hubungan saya dengan Allah lagi nggak baik hari ini. Ya, itulah orang yang memandang zahir dan batin. Begitulah kehidupan para wali zaman dulu. Maka seorang wali, beliau mengatakan, jenenge sapa lali aku. Saya ini untuk melihat hubungan saya dengan Allah itu sedang baik apa tidak, saya lihat dari kuda saya. Kalau kuda saya nurut, berarti saya lagi baik sama Allah. Kalau kuda saya nggak bisa diatur, berarti ini hubungan saya dengan Allah hari ini kurang baik. Coba. Nah, kadang-kadang sesama alumni hubungannya kurang baik, umpamanya, atau memang seperti itu, wallahu a'lam. Ah, ini kan karena Pak Fulan bin Fulan yang karena begini, dia orangnya begini, karakternya dia kurang senyum, bla 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 bla. Ngomong sampai teko sesuk. Semuanya yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar Anda tidak cinta, ini bukan sekedar Anda tidak cocok, tidak. Sama Allah dibikin gak cocok. Kenapa? Mungkin karena ada amalan kita, bukan mungkin, pasti, yang tidak dicintai oleh Allah. Karena Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Saya lebih percaya Al-Quran daripada cerita Anda. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman ada, amal soleh ada, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Lah kok gelap? Berarti amalnya kurang atau imannya kurang. Mudah di mulut, susah dipraktekkan. Kenapa?